Pemirsa, pihak keluarga dan kuasa hukum Eliezer menunggu putusan yang adil dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Apa harapan keluarga dan pengacara Eliezer? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Roni Talapesi selaku kuasa hukum Eliezer. Selamat siang, Bang Roni. Selamat siang, Mbak Gema. Salam sehat. Salam sehat. Bang Roni, tinggal 2 hari lagi untuk vonis kepada Eliezer. Apa harapan dari pihak keluarga untuk vonis pada Rabu nanti? Iya, proses ini kan sudah berjalan selama kurang lebih dari bulan Oktober, kurang lebih sudah 4 bulan ya. Kalau kita lihat dari proses perjalanan persidangan Richard Eliezer, menjelaskan posisi Richard Eliezer ini sudah terungkap di persidangannya. Bahwa ada 3 peristiwa yang harus saling berkaitan, kalau saya sampaikan seperti itu. Banyak pengamat hukum yang menyampaikan seperti itu. Contohnya Pak Gayus Lumbun ya, bahwa ada 3 peristiwa. Peristiwa pertama adalah perencanaan, kemudian yang kedua adalah peristiwa kedua pelaksanaan atau penembakan, ketiga adalah peristiwa obstruction of justice. Dari terdakwa yang di dalam persidangan ini, di antara terdakwa yang lainnya sudah sangat jelas posisi dari Richard Eliezer. Richard Eliezer ini adalah posisinya dia adalah di posisi yang kedua ketika melaksanakan penembakan. Tahapan pelaksanaan. Jadi kalau disampaikan bahwa mengenai perencanaan, Richard Eliezer tidak masuk dalam perencanaan. Kemudian mengenai pasca penembakan obstruction of justice, Richard Eliezer tidak masuk ke dalam obstruction of justice. Ya, ini supaya menjelaskan posisi klien saya. Kalau terdakwa yang lain kan perannya sangat signifikan dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, penembakan, kemudian obstruction of justice. Nah, di sini kita melihat bahwa peran klien saya tidak mempunyai niat mens rea. Kemudian terkait dengan relasi kuasa, kemudian juga terkait dengan aspek psikologi, kepatuhan, ini sudah terungkap di persidangan. Jadi harapannya adalah terkait dengan vonis, kami memberikan kembali kepada majelis hakim agar memberikan vonis kepada Eliezer yang seadil-adilnya. Kami percaya akan itu, Mbak. Iya, Bang Roni, kan Eliezer ini dituntut 12 tahun penjara. Banyak pihak yang menyayangkan bahwa Eliezer ini sudah sukarela menjadi justice kolaborator. Kira-kira bisa nggak dukungan-dukungan ini dari publik mengubah keputusan hakim, mengubah JPU agar dituntut lebih ringan Eliezer ini? Iya, tentu saja Mbak, bahwa kalau kita lihat terkait dengan apa yang disampaikan publik, ini bukan merupakan intervensi ya kalau pandangan saya. Ini merupakan pandangan opini hukum terkait dengan proses persidangan peradilan yang berjalan ini. Nah, diharapkan adalah hakim disupport oleh publik gitu. Di sini kan amicus curiae merupakan ke sahabat pengadilan yang memang sudah dalam beberapa kasus sudah ada ya. Jadi bukan hal yang baru sebenarnya. Kemudian terkait dengan justice collaborator, dalam riset saya itu ada 2.000 kasus putusan maupun tuntutan jaksa penuntut umum itu menggunakan status justice collaborator. Jadi ini juga pun tidak sulit juga dalam hal proses-proses persidangan yang menggunakan justice collaborator. Tentunya kalau justice collaborator ini sudah diatur dalam perundangan, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10A, di mana diberikan vonis paling rendah dari terdakwa yang lainnya, atau diberikan hukuman percobaan, atau diberikan hukuman yang paling ringan. Nah, ini kan sebenarnya sudah diatur di dalam undang-undang. Kemudian bicara soal fakta persidangan juga pun terungkap fakta persidangan Richard Eliezer sebagai alat. Kemudian patuh dan taat, kemudian relasi kuasa. Ini hal-hal persidangan ini sudah terungkap, Mbak. Jadi saya pikir bahwa majelis hakim tentunya akan memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hati nurani juga. Seperti itu, Baik, Mbak. Bang Roni, jika nantinya vonis hakim tidak sesuai dengan harapan dari kuasa hukum dan juga keluarga, apakah kuasa hukum mempersiapkan untuk banding? Tahapan itu belum kita sampaikan saat ini, tetapi nanti kita lihat ya hasil putusan
vonisnya seperti apa, tentunya nanti kita lihat lah. Tetapi tentunya dalam segala aspek kita juga pun sudah siap ya, bahwa kita menghormati dan kita menghargai dan kita percaya atas proses yang sudah berjalan ini, dan kita percaya kepada majelis hakim gitu loh. Karena sudah tidak kemana lagi kita percaya kalau tidak ke majelis hakim. Seperti itu, Mbak. Untuk saat ini kondisi fisik dan juga mental Eliezer sendiri bagaimana, Bang Roni? Ya, dalam menghadapi proses nanti putusan, tentunya kami dari tim penasihat hukum menguatkan Richard Eliezer, ikut memonitor juga bagaimana kondisi dari Richard Eliezer, yang pastinya dalam segala kemungkinan sudah kita sampaikan, dan kita juga pun berdoa saat ini sehingga kita berharap bahwa majelis hakim bisa dipimpin oleh Tuhan dalam memutuskan perkara Richard Eliezer, sehingga bisa memberikan keadilan untuk Richard Eliezer dan keadilan untuk masyarakat luas. Jadi saat-saat ini adalah saat-saat kami banyak berdoa, kemudian Richard juga pun sama, dia banyak menulis juga, kemudian banyak fokus juga sama keluarga yang untuk mendampingi, untuk mempersiapkan putusan Baik, hari Bang Rabu Roni. besok. Baik, kita akan nantikan bagaimana vonis hakim dan semoga hakim dapat menjatuhkan vonis kepada Eliezer seadil-adilnya. Terima kasih Bang Roni Talapesi selaku kuasa hukum Richard Eliezer. Selamat kembali beraktivitas.